Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Putusan ini merespon permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu yang mengatur batas usia minimal capres dan cawapres. Namun, dalam dalil penambahan syarat capres dan cawapres minimal punya pengalaman kepala daerah dan dikabulkan MK. Artinya mereka yang berusia di bawah 40 tahun tetapi pernah atau sedang menjabat kepala daerah bisa melenggang di Pilpres. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menolak 3 permohonan uji materi batas usia minimal capres dan cawapres dalam Undang-Undang Pemilu yang diajukan PSI, Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah. Hakim berpendapat perubahan aturan batas usia capres-cawapres merupakan kewenangan DPR dan Presiden. 3 permohonan ditolak MK diantaranya yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, dan 5 kepala daerah. Hakim MK menyebut tidak dapat menentukan batas usia minimal bagi capres dan cawapres karena dimungkinkan akan menimbulkan dinamika di kemudian hari. Dari 9 hakim MK yang bersidang, ada 2 hakim yang memiliki berpendapat berbeda atau dissenting opinion, yaitu Hakim Soehartoyo dan M. Guntur Hamzah. Sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, Hakim Konstitusi Soehartoyo dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda, masing-masing sebagai berikut. Pendapat Yang Mulia Hakim Konstitusi dan Yang Mulia M. Guntur Hamzah dianggap dibacakan. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Saldi Isra selaku ketua merangkap anggota, Wahiduddin Adams, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Daniel Yusmi Pevoe, Manahan MP Sitompul, M. Guntur Hamzah, dan Soehartoyo, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan September tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum
pada hari Senin tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 12.50 WIB dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta para pihak terkait. Sebelumnya para pemohon meminta batas usia capres dan cawapres yang sebelumnya 40 tahun menjadi 35 tahun. Ada pula pemohon yang meminta agar capres-cawapres mempunyai pengalaman sebagai kepala daerah. Mereka menilai kualitas dan kompetensi kepemimpinan tidak berkolerasi dengan usia seseorang. Tim Liputan iNews melaporkan.